Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama ibu Mirna Mendropa. Hari ini kita belajar mengenai menerapkan pencatatan persediaan yang terdiri dari pengertian persediaan, klasifikasi persediaan, dasar-dasar persediaan, jenis-jenis persediaan, sistem pencatatan persediaan, perbedaan sistem pencatatan persediaan, metode penentuan nilai, dan manfaat persediaan. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita terdiri dari dua. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian persediaan dan sistem pencatatan persediaan. Dua, siswa dapat mengidentifikasi persediaan dan sistem pencatatan persediaan. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk dalam topik pembahasan kita. Pengertian persediaan. Persediaan adalah aktivitas suatu perusahaan yang memiliki kedudukan sangat penting di suatu perusahaan, mau itu perusahaan dagang, jasa, ataupun manufaktur. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, persediaan itu milik perusahaan. Yang kedua, persediaan itu bisa dijual kembali untuk konsumen. Yang ketiga, sebab oleh itu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dasar-dasar persediaan. Dasar-dasar persediaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu neraca dalam perusahaan dagang, jasa, ataupun manufaktur. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, pendapatan kotor. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu bahan baku. Yang kedua, bahan dalam proses. Yang ketiga, bahan jadi. Maksud dari bahan baku adalah bahan milik perusahaan yang harus dikelola melalui proses produksi. Sedangkan bahan dalam proses adalah bahan yang harus dikelola untuk menjadikan sebuah bahan jadi. Bahan jadi adalah bahan yang sudah siap dijual. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu periodik, yang kedua itu perpetual. Maksud dari sistem periodik adalah pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik. Perpetual adalah pencatatan yang secara terus-menerus. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan perbedaan tentang metode keduanya. Adalah pada pencatatan pembelian persediaan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang metode penentuan nilai. Metode penentuan nilai itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu FIFO, LIFO, dan average atau rata-rata. Rata-rata terbagi menjadi dua, rata-rata tertimbang atau rata-rata sederhana. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat pencatatan persediaan. Manfaat pencatatan persediaan itu terdiri dari tiga. Yang pertama itu kita dapat mengetahui stok barang yang ada di gudang. Yang kedua, mengurangi resiko permintaan tinggi, mengetahui jenis barang yang ada di gudang. Untuk memperkaya pengetahuan kalian, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang pencatatan persediaan. Berikut ini videonya.
Ya, selanjutnya adalah contoh pencatatan persediaan barang dagangan untuk metode periodik dan juga metode perpetual. Teman-teman bisa lihat tabel yang saya tunjukkan. Jadi di sini ada jenis transaksi, metode periodik, metode perpetual, ada 3 kolom. Pada saat pembelian barang, untuk metode periodik dicatatnya adalah pembelian di sebelah debit, kas atau hutang dagang sebelah kredit. Artinya pembelian kita bertambah, kas kita berkurang ketika kita melakukan pembelian dengan cash, atau hutang dagang kita bertambah ketika kita melakukan pembelian dengan cara kredit. Selanjutnya untuk metode perpetual, maka jurnalnya adalah persediaan barang kita bertambah, kas kita berkurang jika memang pembeliannya secara cash, atau hutang dagang kita bertambah jika melakukan pembelian dengan metode kredit, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat untuk jurnal retur pembelian. Pada metode periodik dicatat kas atau hutang dagang sebelah debit, retur pembelian sebelah kredit. Untuk metode perpetual, kas atau hutang dagang sebelah debit, di kreditnya persediaan barang. Kemudian untuk jurnal potongan pembelian, untuk metode periodik jurnalnya kas pada debit, potongan pembelian pada kredit. Untuk metode perpetual jurnalnya kas di debit, persediaan barang di sebelah kredit. Ya, selanjutnya untuk pencatatan jurnal pada saat terjadi penjualan barang. Untuk metode periodik dicatat kas atau piutang sebelah debit, kemudian penjualan sebelah kredit. Sedangkan untuk metode perpetual jurnalnya adalah kas atau piutang sebelah debit, penjualan sebelah kredit, kemudian harga pokok penjualan sebelah debit, dan kita kurangkan langsung persediaannya di sebelah kredit. Selanjutnya pencatatan jurnal saat terjadi retur penjualan. Pencatatan untuk metode periodik jurnalnya adalah retur penjualan sebelah debit atau pada kas atau piutang dagang pada sebelah kredit. Sedangkan untuk metode perpetual jurnalnya retur penjualan sebelah debit, kas atau piutang dagang sebelah kredit, persediaan barang sebelah debit, dan selanjutnya harga pokok penjualan sebelah kredit. Jadi itu tadi merupakan perbedaan jurnal atau pencatatan dari dua metode pencatatan persediaan barang tersebut. Nah, Ibu semua sudah melihat videonya. Ibu akan memberi 2 soal. Yang pertama itu, jelaskan pengertian persediaan menurut Anda. Yang kedua, jelaskan perbedaan sistem pencatatan periodik dan perpetual menurut Anda. Tugasnya dikumpul melalui WA group selambat-lambatnya 2 jam dari pembelajaran kita. Kita sudah di akhir pembelajaran. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, persediaan adalah aktivitas suatu perusahaan yang memiliki kedudukan sangat penting di suatu perusahaan, mau itu perusahaan dagang, jasa, ataupun manufaktur. Yang kedua, klasifikasi. Klasifikasi itu ada 3. Yang pertama itu tadi persediaan milik perusahaan. Yang kedua, persediaan itu bisa dijual untuk konsumen. Yang ketiga,
Oleh sebab itu, selanjutnya itu dasar-dasar persediaan. Dasar-dasar persediaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada neraca dalam perusahaan dagang, jasa ataupun manufaktur. Yang kedua itu laporan laba rugi. Yang ketiga itu pendapatan kotor. Selanjutnya itu jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bahan baku, bahan dalam proses, bahan jadi. Selanjutnya sistem pencatatan itu ada 2. Sistem pencatatan itu ada, yang pertama itu periodik, yang kedua perpetual. Selanjutnya itu metode penentuan nilai. Metode penentuan nilai itu ada 3. Yang pertama itu LIFO, FIFO, dan Everett. Baiklah, Ibu akan menguji keterampilan kalian melalui lembar LKPD yang bisa kalian lihat di Google Classroom di halaman 7. Berikut ini lampirannya. Kumpulkan 7 hari dari pembelajaran kita melalui Google Classroom. Baiklah, jika anak-anak Ibu ingin bertanya atau kurang jelas, Ibu persilakan kita berdiskusi melalui WA group yang sudah Ibu sediakan. Untuk minggu depan, kita belajar tentang perhitungan metode penentuan nilai. Tetap jaga kesehatan. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.